Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Aisyah Fortunatelli, nomor absen 28 dari kelas 11 PPLG 3. Di sini saya akan memfilter data dengan menggunakan Google Colabs. Nah, sebelum kita memfilter data dengan menggunakan Google Colabs, kalian download terlebih dahulu file data yang akan difilter. Kalian bisa mendownload file data tersebut dengan menggunakan Kaggle. Di sini sudah disediakan banyak file data yang bisa di-download yang berjenis CSV. Jadi, filenya berbentuk tabel. Langsung saja kita upload filenya. Kalian klik bagian ini, lalu klik ini. Nah, kalian upload file yang sudah di-download. Lalu di sini juga sudah saya siapkan 3 soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini sudah muncul filenya. Saya mengambil file anime berjenis CSV. Oke, langsung saja kita akan mengimport filenya. Kalian klik tambah code. Kalian ketikkan import pandas as pd. Jadi, Pandas itu adalah pustaka Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data, khususnya data yang berbentuk tabel. Lalu kita run. Oke, ini sudah berhasil, sudah muncul centang hijau. Lalu kalian klik lagi. Lalu kita df, ketikkan df sama dengan pd read CSV, lalu kurung buka kurung tutup, petik anime nama filenya, lalu kalian enter. Kita akan menampilkannya dengan menggunakan print kurung buka kurung tutup df titik hit kurung buka kurung tutup lagi. Oke, jadi untuk membaca file CSV ini bernama anime CSV ya, dengan menggunakan df sama dengan pd titik read CSV. Lalu untuk menampilkannya itu menggunakan print df titik hit, itu akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat cuplikan data. Lalu kita run. Oke, jadi ini sudah ditampilkan data filenya ya. Oke, setelah itu kita akan mengerjakan 3 soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu munculkan jumlah nilai 0 pada setiap kolom. Jadi 0 itu nilai kosong ya teman-teman. Kita tambahkan kode. Oke. Kalian bisa ketikkan 0 count sama dengan df is 0 kurung buka kurung tutup titik sum kurung buka kurung tutup lagi. Lalu kalian enter. Lalu kita akan menampilkannya dengan menggunakan print kurung buka kurung tutup 0 lalu const. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kode ini menghitung jumlah nilai kosong atau 0 di setiap kolom dalam data frame dan menampilkannya. Jadi untuk df titik is kurung buka kurung tutup titik sum kurung buka kurung tutup ini itu untuk memeriksa nilai kosong di data frame lalu menghitung totalnya per kolom. Nah, untuk menampilkannya menggunakan print juga. Kita run. Oke, jadi ini sudah muncul ya datanya yang berjumlah nilai kosong atau nolnya. Seperti ini, ada title, score, vote, rank, popularity, episode, dan seterusnya. Di sini juga ada nilai kosongnya ya atau nolnya. Oke, kita kerjakan soal yang kedua. Gantilah semua nilai 0 pada kolom primary dengan value nilai tidak terdefinisi. Kita tambahkan kode lagi. Oke, kita bisa ketikkan df, lalu
petik pre-mirip. Lalu sama dengan df pre-mirip lagi. Titik fill. Nah, di luarnya ya teman-teman, fill. Nah, lalu seperti di soal ya, nilai tidak terdefinisi. Oke, seperti ini. Lalu kita akan menampilkan datanya dengan menggunakan print lagi. df pre-mirip lagi. Oke, jadi kode ini menggantikan nilai 00 dalam kolom pre-mirip pada data frame dengan teks nilai tidak terdefinisi dan kemudian mencetak kolom pre-mirip yang telah dimodifikasi. Jadi untuk fill nilai tidak terdefinisi itu mengisi nilai kosong dengan teks tersebut. Terus untuk print df pre-mirip ini menampilkan isi kolom pre-mirip setelah perubahan. Oke, kita run. Nah, ini sudah ditampilkan ya datanya. Nih. Jadi nilai kosongnya digantikan dengan teks nilai tidak terdefinisi. Lanjut, kita kerjakan soal yang terakhir atau yang ketiga. Munculkan value finished airing dari kolom status. Kita tambahkan kode lagi. Lalu kita bisa ketikkan finished airing sama dengan df lagi status kurung tanda petik ya teman-teman, sama dengan 2 kali, lalu petik lagi finished airing. Oh ya, ini di sebelah sini ya teman-teman, maaf. Nah, jadi di dalam kurung tutupnya di sini. Lalu kita akan menampilkannya menggunakan print kurung tutup finished airing lalu ini tanda petik status. Oke, jadi kodenya seperti ini. Diperhatikan karena kalau ada salah sedikit bisa error ya teman-teman. Jadi kode ini itu memfilter data frame untuk mendapatkan baris-baris di mana kolom status bernilai finished airing, lalu mencetak kolom status dari hasil filter tersebut. Nah, jadi untuk df status ini itu memilih baris-baris dengan status finished airing, dan untuk print itu menampilkan kolom status dari baris-baris yang sudah dipilih. Lalu kita run. Nah, ini sudah ditampilkan ya data-datanya. Jadi data frame yang di kolom status ini akan bernilai finished airing. Jadi akan mencetak ya, ini dari data nomor 1 sampai terakhir 999. Oke, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yuswana Imran Gizalgi dari kelas 11 BBLG 3 akan melanjutkan soal dari teman saya sebelumnya. Nah, pertama-tama kita masuk ke Google Colab. Lalu di sini sudah tersedia yaitu soal ada 3, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan memfilter data dari anim CSV. Nah, yang pertama, kita akan tambah kode di sini. Ini bisa disilang aja, ditambah kode. Lalu, kita akan memfilter ini. Munculkan value quintile airing dari kolom by animation. Kita copy aja, lalu kita paste di sini. Lalu, untuk codingan yang ini, filter data untuk memunculkan status quintile dan airing, dan juga studios dari animation. Yang pertama ada filter data sama dengan df lagi, lalu huruf status. Lalu ini untuk apa ya namanya? Untuk kolom selanjutnya. Lalu ada current tile airing. Copy aja dari sini biar nggak typo. Dan df lagi untuk menunjukkan data atau kolom studios. Lalu kita ketik toy animation, kopas saja, pastekan. Lalu untuk menampilkan hasilnya, itu kita panggil filter data ini karena filter data ini udah ngebawa si ini. Nah, jadi kita kopas aja, lalu masukkan ke print. Coba kita run. Nah, jadi ini tampilan hasil dari munculkan value content airing dari kolom status dengan kategori studios yaitu Thai Animation. Lalu soal berikutnya ada, kita kopas saja, lalu new code, yaitu manakah kategori dari kolom chart yang paling banyak muncul pada kolom Premiere Fall 2023. Yang pertama ada df lagi, kolom di dalam kolom, lalu lagi Premiere. Lalu kita ketik file 2023. Kita ini lagi, lalu ketik search. Kita tambahkan search. Value itu kayak untuk menampilkan datanya gitu dalam bentuk yang paling muncul kayak paling banyak gitu. Lalu kolom.
Coba kita run. Nah, di sini ada yang pertama yang paling muncul di tabel search itu ada manga, like, novel, web manga, game, mixed, media, original, koma manga. Yang terbanyak ada manga. Manga itu ada 36. 36 paling munculnya paling banyak. Lalu ada soal yang terakhir, buatlah kolom baru dengan nama year yang berisi data tahun yang diambil dari kolom premier. Kita kopas. Lalu untuk mengekstrak tahun dari kolom premier, yaitu untuk mengekstrak tahun dari kolom premier, yaitu df, kita masukkan year yang akan nantinya tuh yang akan diganti yang tadinya premier diganti jadi year nanti, jadi hasilnya tuh bilangan df. Nah, premier titik sr ekstrak. Lalu untuk menampilkan data frame dengan kolom baru. Yang kedua, untuk menampilkan data frame yang baru, print kurung lalu df primate koma year. Nah, sudah, jadi codingannya seperti ini. Ini untuk menampilkan data frame yang baru. Nah, jadi yang akan muncul tuh cuma ini, yang year-nya doang. Year-nya tuh pada tahunnya. Fungsi dari str extract itu mengambil nilai 4 digit tahun dari kolom primate. Kolom baru year akan berisi hanya angka tahun yang diekstrak. Jadi, kolom primate memiliki format yang berbeda. Kalian bisa menyesuaikan pada ekstraksi sesuai dengan format data kalian sendiri. Jadi, begitu yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.